si istri bertanya, oke? Oke. Pertanyaannya, aku kan buka-buka story orang. Terus dalam 1 hari ini aja, temenku yang buka usaha kopi kayaknya nggak cuma 1 gitu. Kayaknya semua orang kalau mau buka usaha pada mikirnya ya udah deh jualan kopi gitu. Mungkin karena ini ya, modal dan profitnya lumayan, rasio modal dan profitnya. Mungkin modalnya berapa, profitnya berapa. Aku juga nggak tahu kenapa banyak banget yang tertarik buka usaha kopi. Nah, pertanyaanku adalah kapan sih ini nyampe titik jenuhnya? Kok kayaknya masih aja bertambah terus tempat kopi dan merek-merek kopi baru. Maksudnya pertanyaannya dijawab dengan apa? Kira-kira ini akan ada titik jenuhnya nggak? Tergantung dari ininya sih, jenis produknya. Tapi kalau misalnya dari kopi, yang jenuhnya itu berarti pertumbuhan ininya ya, usaha kopinya ya. Maksudnya penambahan jumlah kafenya gitu ya. Iya, kayak mungkin yang jualan kopi tuh udah terlalu banyak gitu dibanding dengan demand-nya. Ya kalau sampai titik jenuhnya itu ya sebenarnya kalau dari sisi ekonomi ya sampai profit dari bisnis kopi itu akhirnya tidak lebih baik dari kesempatan bisnis-bisnis yang lain. Kenapa sekarang masih tumbuh banyak ya? Mungkin sekarang orang masih melihat bisnis kopi itu masih prospektif dan lebih baik daripada. Nggak ada perspektif. Yang benar apa prospek? Iya, Bahasa memiliki Indonesia prospek. apa? Nggak ada memiliki prospek yang baik. Kalau prospektif? Nggak ada, pokoknya nggak ada. Gak ada bahasa Indonesia prospektif ya? Nggak, prospeknya baik. Bahasa Indonesia prospektif. Lanjut penjelasannya, nggak usah belok ke situ. Oh, ya udah sampai tidak ada yang lebih, sampai kopi sendiri itu tidak lebih baik dari kebanyakan usaha-usaha yang lain. Kalau sekarang banyak yang usaha kopi ya berarti secara margin keuntungannya masih lebih baik dengan yang lain. Kalau Mas lihat sih, Mas memang punya temen yang dia tuh hanya dalam setahun di tahun 2017 usahanya itu bisa dari yang hanya kafe kopi kecil bisa jadi 3 kali lebih besar. Tapi kan waktu itu mungkin kompetitornya nggak sebanyak sekarang. Udah banyak sebenarnya saat itu. Tapi tidak sebanyak sekarang. Nah, ya makanya titik jenuhnya adalah ketika bisnis kopi sudah tidak lebih menjanjikan dibandingkan pilihan-pilihan usaha yang lain. Sebenarnya mungkin kenapa kopi jadi lebih. Tapi kalau gitu kan berarti kalau ini kayaknya untungnya kopi udah nggak seberapa nih. Masa mereka tiba-tiba nggak semuanya akan bisa switch ganti bisnis kan? Kenapa nggak bisa? Ya karena mereka udah rootnya itu memang kopi. Bayangin kayak misalnya nih kopi kenangan, tiba-tiba kopi udah nggak laku, terus masa mereka jualan jamu tapi mereknya kopi kenangan? Ya, kenapa harus kopi kenangan yang keluar? Nggak, ibaratnya kayak ini namanya tuh udah ada unsur kopinya gitu, nama mereknya. Ya kan bisa aja diganti. Apa? Ya kan kopi kenangan cuma nama brandnya. Ya ganti aja. Tapi masa udah nggak jualan kopi lagi? Ya kenapa enggak? Ya itu sama kayak nyebut kucing tapi anjing. Maksudnya? Ya jualan kopi tapi jualan yang lain. Ya dulu juga Sevel jualan apa coba? 7-Eleven. Tapi kan di kata 7-Eleven-nya itu nggak ada ini Mas, nggak ada unsur apa yang dia jual. Oh kalau misalnya, ya kalau nama brandnya tinggal diganti aja nama brandnya kan? Ya berarti sama aja kayak kopi kenangannya bubar dong. Iya. Tapi belum tentu kopi kenangan yang harus keluar kan, yang bubar. Iya. Yang bubar kan bisa jadi yang pemain-pemain kecil. Kalau pemain besar kan mungkin sudah punya ketahanan lebih. Itu contoh aja, kayak namanya tuh punya unsur, namanya tuh ada kata-kata kopinya. Misalnya nih, kopi Aulia. Ya udah diganti aja jadi teh Aulia. Kan sesimpel itu. Yang penting berarti dia kehilangan brandnya. Ya kalau brandnya sudah kuat kan berarti dia pemain kuat. Kalau pemain kuat kan berarti
kalau lagi pasar lagi banyak, dia mungkin yang terakhir keluar. Yang tersisih kan yang baru-baru palingan, yang modalnya masih sedikit. Karena aku aja tuh ngelihatnya tuh kayak ini kopi, kenapa sih kayaknya satu jalanan dekat sini aja yang jual kopi berapa biji gitu. Ya berarti memang kopi di permintaannya masih tinggi, buktinya orang masih. Enggak, tapi mereka juga ngerasa marketnya Kata siapa? Kata si itu, kopi itu yang biasa kita beli. Kata siapa? Itu kopi W. Kopi Wahid. Jangan disebut namanya. Tapi juga kopi Kenangan disebut, kenapa kopi Wahid enggak? Karena ya beda, kalau kopi Kenangan itu cuman contoh judulnya doang. Kalau ini beneran nyebutin tertentu gitu, spesifik. Emang kenapa dia bilang? Ya kan omsetnya beda banget dari dulu. Apalagi kalau yang kayak misalnya kita aja nih, Terus kita masih untung nggak? kita konsumennya kopi W. Habis itu wah, ada kopi yang lain, ya udah deh beli kopi yang lain dulu, nyobain. Kan gara-gara kita beli kopi yang lain jadinya nggak beli di kopi W. Artinya kan yang mestinya jadi income-nya dia karena Ya kita terus ganti. yang salah apa? Nggak ada yang salah, cuman karena semakin banyak pilihan akhirnya kan kuenya jadi semakin terbagi Iya, kan. makanya yang penting masih untung kan. Nah kalau masih untung kenapa harus berhenti? Iya, tapi berkurang aja. Ya yang penting kan masih untung. Sekarang nih kalau misalnya berkurang sama stop, lebih rugi yang mana? Lebih rugi stop. Ya makanya selama masih untung ya masih jalan. Tapi Kecuali intinya kan nanti. pertanyaanku adalah kapan titik jenuhnya. Ya tadi jawabannya itu tadi, ketika untungnya bisnis kopi itu udah lebih rendah ketimbang kesempatan untuk buka bisnis yang lain. Jadi orang akan mikir ngapain bisnis kopi, bisnis nasi goreng aja, toh sama aja untungnya. Tapi kan itu tidak membuat existing bisnis keluar. Yang ngapain dia keluar? Orang sudah untung di kopi kok gitu. Kecuali nanti saking banyaknya gitu tiba-tiba terjadi sesuatu, akhirnya tiba-tiba turun harganya sampai dia rugi. Ya itu kan kasus-kasus khusus gitu. Tapi kan kalau kopi nanti adjusting sendiri, sama aja zaman dulu masih Gojek misalnya, awal-awal gajinya pendapatannya tukang ojek tinggi banget, gajinya tukang driver gokar tinggi banget. Tapi kan begitu sudah kuenya banyak, gajinya mereka normal lagi seperti orang pada umumnya. Ya tinggal nanti orang milih mau jadi driver gokar atau mau jadi driver pribadi. Itu kan akhirnya pilihannya sama aja. Sekarang ya kenapa masih banyak yang nambah, ya berarti untungnya tuh masih ada, masih lebih bagus daripada yang pilihan-pilihan yang lain. Oke deh. Di samping mungkin tadi makanya Mas mau bilang di Indonesia itu input produksinya itu melimpah kopi itu. Jadi kita sebagai negara produsen kopi itu kan punya kelimpahan atau abundance dari faktor produksinya, yaitu biji kopinya. Jadi sebenarnya secara teori ya kita punya biaya ongkos produksi yang lebih rendah gitu ketimbang mungkin negara-negara lain yang justru mungkin secara teknik pembuatan kopinya lebih maju, tapi secara sumber input produksi bijinya lebih mahal. Kita diuntungkan dengan adanya sumber daya biji kopi yang melimpah sebagai negara yang dilewati oleh ekuator atau coffee belt. Itu. Oke, segitu aja. Ya, oke. Intinya ya udahlah, terserah buat yang masih mau buka warung kopi, ya terserah. Mas juga mau buka warung kopi kan? Kamu menambah kejenuhan di market. Yang penting kan passion. Ya udah. Oke deh.